6500 XT, sebuah GPU low tier legendaris dari AMD yang bisa running berbagai game modern di Full HD. Telah rilis pada awal Januari 2022 dan di awal 2023 ini harganya sudah lumayan bersahabat, yaitu 2,5 jutaan aja. Pengganti dari GPU ini untuk gaming, mau itu dari kubunya sendiri si merah, hijau, atau bahkan biru, itu masih belum nampak juga. Lalu apakah GPU ini masih worth it untuk running berbagai aplikasi dan game di 2023-2024 mendatang? Atau nunggu nabung lagi aja kali ya? Halo semuanya, welcome back to Expertpedia. Bersama saya Faris. Kali ini kita akan ngebahas 6500 XT. Tapi sebelum itu ada beberapa poin yang harus kita ketahui. 6500 XT itu sudah mendukung PCIe Gen 4. Dan gak semua prosesor dan motherboard itu support PCIe Gen 4. Pastinya ketika ada perbedaan fasilitas dari yang seharusnya, itu bisa terjadi performance penalty pada GPU-nya itu sendiri. Misalkan nih, seharusnya worth-nya itu 100%, bisa berkurang menjadi 90% scalable berdasarkan aplikasi atau game yang akan digunakan. Maka dari itu pada video kali ini kita akan membahas dua poin utama, yaitu PCIe Gen 4 versus PCIe Gen 3 pada 6500 XT. Dan yang kedua, apakah worth it jika kita upgrade rakitan 5000G series prosesor dengan 6500 XT. Dan nomor 2 ini cukup penting karena di video sebelumnya dan juga teman-teman di komunitas itu antusias dalam rakit AMD dengan eJPU. Ya gimana enggak, karena rakit PC 5000G series di budget 5-7 jutaan aja itu udah cukup dan playable berbagai games. Dan buat kalian yang baru mampir dan pengen tahu apa sih performa dari 5000G series, kalian bisa cek link review Ryzen 5700G di deskripsi. Oke, balik lagi ngebahas PCIe Gen 4 dan juga Gen 3. Di tabel ini terlihat adanya perbedaan bandwidth ya antara gen dan tiap lensnya masing-masing. Setelah saya telusuri di berbagai games AAA rilisan up to awal 2023 ini, itu rata-rata bandwidth yang aman untuk diperlukan itu sekitar 8 Gbps. Jadi kalau misalkan ada GPU yang ke limit di bawah itu, maka bisa terjadi performance penalty yang lumayan besar dari seharusnya. Nah, dari data ini bisa menjadi problem dari 6500 XT, di mana ini hanya menggunakan 4 lens. Beda ya sama 6600 XT, dia itu menggunakan 8 lens. Jadi kalau kita misalkan jalankan GPU ini pada prosesor atau motherboard PCIe Gen 3, maka bandwidth si doi itu turun ke 4 Gbps. Perlu dicatat, tidak semua aplikasi dan settingan game grafis tertentu memerlukan bandwidth yang besar. Nah, buat kalian yang belum tahu cara hitungnya, ini cukup simple. Kalian tinggal lihat di tabel ini. Nah, kalian bisa lihat di tabel kolom bagian bus. Di situ ada tulisan PCIe Gen 4 kali 4 kali 8 dan kali 16. Nah, berarti kalau misalkan nih GPU-nya ini udah support PCIe Gen 4, motherboard-nya juga udah support PCIe Gen 4 karena kalian misalkan menggunakan ASRock Steel Legend B550 ya. Nah, terus prosesornya kalian pakai Ryzen 7 5700G. Nah, karena 5700G itu supportnya PCIe Gen 3, maka otomatis GPU kalian akan running di PCIe Gen 3. Nah, karena kita studi kasusnya sekarang lagi 6500 XT, dia itu cuman kali 4, maka dia akan turun ke PCIe Gen 3 kali 4. Hasilnya 4 Gbps, dimana ini angka yang kurang aman untuk running beberapa games modern yang nanti kita akan bahas hasil benchmarknya. Nah, berarti kalau misalkan kita menggunakan seperti 6600 XT, dia akan PCIe Gen 4 kali 8. Misalkan kita tetap menggunakan si prosesor yang 5000G series, dimana ini supportnya PCIe Gen 3, maka dia akan turun ke PCIe Gen 3, dimana lens yang akan digunakan adalah 8. Maka dia running di 8 Gbps. Nah, jadi kalaupun dia turun ke Gen 3 karena dia sudah 8 Gbps, dia itu harusnya aman dan performance penaltinya itu nggak terlalu besar. Oke, selanjutnya kita bahas benchmarknya. Dilansir dari Tom's Hardware, untuk beberapa games dan setting, ini memiliki performance penalti 6500 XT yang lumayan besar, bahkan hingga 10%. Nah, ini berbeda halnya dengan 6600 XT yang dia itu menggunakan 8 jalur, sehingga walaupun di limit di PCIe Gen 3, dia bisa running di 8 Gbps dan performance penalty yang dialami itu tidak terlalu besar. Nah, jadi kesimpulan pada video kali ini, jika kalian itu ingin upgrade PC,
dengan 5000G series menggunakan 6500 XT, maka jawabannya menurut saya tidaklah worth it. Karena kalau kalian memang sudah terlanjur menggunakan motherboard atau prosesor yang supportnya sampai Gen 3, ingin upgrade GPU, opsi upgrade terbaik adalah menggunakan GPU yang at least bisa running di 8 Gbps pada kondisi running di Gen 3 seperti 6600 XT ke atas. Saran dari saya ini dimaksudkan agar performance penalti dari GPU yang kalian miliki itu tidak terlalu besar. Jadi kalian puas lah ya, nggak merasa rugi-rugi amat gitu kalau misalkan upgrade menggunakan GPU yang baru. Nah, buat kalian yang sudah terlanjur rakit 5000G series, terutama Ryzen 7 5700G, lalu kalian itu juga nggak terlalu peduli dengan performance penalti yang sekitar 10% dari seharusnya, santai aja karena kalian bisa tunggu di video selanjutnya, dimana kita akan bahas benefit yang masih bisa dipertimbangkan lah ya kalau misalkan kalian upgrade 5000G series menggunakan 6500 XT. So, jika ada pertanyaan atau saran konten ke depannya, langsung aja komentar di bawah ini. Dukung kami dengan like, share, dan subscribe, and see you next time.